Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktaviani dengan nomor NPM 0211222443. Saya dari kelas 3L Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisa saya tentang pemasaran ikan lele pada BUMN Desa atau UMKM dalam sektor perikanan yang beralamat di Kampung Panangga, Desa Gandoang, RT 0106, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kemudian UMKM ini dipimpin oleh Bapak Gilang Subagja yang sudah memulai usahanya pada tahun 2010 sampai sekarang. Kendala dan peluang yang dihadapinya yaitu terbatasnya akses dalam pembiayaan, kesiapan dan akses pemasaran ikan lele tersebut. Kemudian, adapun strategi pemasaran produk ikan lele yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting pemasaran dari ikan lele ini termasuk luas karena setelah diolah bisa dinikmati oleh siapa saja dan oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa pun bisa menikmatinya setelah diolah. Target pemasaran dari peternakan lele ini adalah semua kalangan. Selain itu, produk ikan lele ini bisa dijadikan cara untuk mendukung program pemerintah, yaitu Gemar Makan Ikan. Sehingga masyarakat yang tidak menyukai ikan lele bisa mengonsumsi olahan lele, terutama anak-anak yang tidak menyukai untuk mengonsumsi ikan. Selain BUMN Desa, peternakan lele ini juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai dinas, terutama dalam hal promosi. Kemudian ada pun bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama itu ada produk. Di peternakan lele ini tidak hanya terdapat edukasi untuk budidaya ikan lele, namun hasil budidaya ikan lele ini bisa dipasarkan. Contohnya produk yang sudah diolah dan dimanfaatkan menjadi olahan yang cukup bervariasi, diantaranya adalah pastel lele, kerupuk lele, dendeng lele, stik lele, pentol lele, keripik lele, dan abon lele. Produk yang menjadi favorit konsumen selama ini adalah pentol lele. Untuk produk pastel lele, abon lele lebih disukai oleh para ibu-ibu. Sedangkan untuk pentol lele, stik lele, dan kerupuk lele lebih disukai oleh anak-anak. Kemudian yang kedua ada harga atau price. Harga dari produk ikan lele ini sangat terjangkau, sehingga semua kalangan masyarakat pun bisa menikmatinya dengan harga yang ramah di kantong. Masyarakat sudah bisa menikmati produk yang kaya akan vitamin dan gizi, sehingga bisa bermanfaat bagi tubuh. Kemudian ada harga lele ini itu sangat bervariasi, mulai dari 15.000 hingga 17.000 per kilo bentuk nasi mentah. Yang ketiga ada place atau tempat. Untuk lokasi ternak lele ini berada di Kampung Panangga, Desa Gandoang, RT 0106, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Lokasi ini tergolong lokasi yang sangat strategis karena berada di dekat perkotaan. Peternakan lele ini masih belum ada tempat khusus yang terpusat untuk tempat penampungannya. Di tempat
peternakan lele sudah tersedia beberapa kolam untuk budidaya ikan lele yang ada. Kemudian yang terakhir itu ada promotion atau promosi. Promotion dilakukan pihak pimpinan dilakukan secara dua cara, yaitu offline dan online. Untuk promosi online dilakukan dengan cara membuat iklan seperti ikan lele segar di semua sosial media. Untuk promosi offline-nya itu dilakukan dengan cara display ikan segar atau hidup agar konsumen yang berkunjung bisa melihat secara langsung berbagai ukuran ikan lele. Kemudian adapun daur hidup produk atau produk life cycle. Yang pertama, telur. Di peternakan ikan lele, ikan dewasa yang sedang berkembang biak akan berada dalam siklus tersebut hingga 6 tahun. Ikan lele betina dewasa menghasilkan 3.000 hingga 4.000 telur per pon berat badan setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, kantung goreng. Setelah 7 hari, telur menetas dan dipindahkan ke tangki pembesar di tempat penetasan. Tingkat kematangan ini disebut stage fry karena ikan muda memperoleh nutrisi dari kantung kuning telur yang menempel. Yang ketiga, berenang goreng. Setelah kuning telur habis dan ikan telah mengembang bagian mulutnya, ikan akan berenang ke permukaan akuarium dan mulai mencari makanan. Setelah 4 atau 5 hari diberi makan, mereka akan dipindahkan ke kolam yang telah ditentukan oleh pembesaran. Kemudian yang keempat ada jari. Tahap pematangan selanjutnya adalah fingerling. Setelah bibit mencapai panjang 4 hingga 6 inci atau dekat dengan jari telunjuk atau tempat asal nama mereka, mereka dipindahkan ke kolam air tawar yang lebih besar. Kolam ini biasanya berukuran 10 hingga 20 hektar dan kedalaman 4 hingga 6 kaki berisi air tawar. Yang kelima ada pematangan. Tergantung pada tahap kehidupan ikan lele diberi pakan dengan kadar protein dan ukuran pelet yang bervariasi. Namun makanannya terdiri dari campuran bungkil kedelai, jagung, gandum, vitamin, dan mineral. Pelet ini dirancang khusus untuk mengapung dan mendorong ikan naik ke atas untuk mencari makanan daripada mencari makanan di dasar. Ikan diketahui mengadopsi karakteristik rasa makanannya sendiri. Memberi makan ikan dengan makanan khusus yang diformulasikan secara ilmiah memastikan kualitas dan rasa terbaik. Yang keenam, induk. Pada tahap ini, ikan lele jantan dan betina dewasa diseleksi dari kolam pembesar dan dipindahkan ke kolam induk. Setelah dipindahkan, mereka dibiarkan bertelur dan telurnya dipanen dari tempat pemijahan yang disediakan. Kemudian yang ketujuh, panen. Ketika ikan mencapai berat masing-masing sekitar 1 pon, mereka dipanen dengan jaring besar berbobot yang disebut ikat dan keranjang pemuatan mereka kemudian dimuat ke dalam truk besar yang diangin-anginkan untuk diangkut ke fasilitas pemrosesan. Ikan diangkut hidup-hidup di dalam air dan oksigen disuplai ke setiap tangki. Kemudian yang kedelapan atau terakhir yaitu pemrosesan. Fasilitas pengolahan ikan lele diawasi dan diperiksa secara ketat oleh layanan keamanan dan inspeksi pangan USDA. Ikan lele adalah makanan laut pertama dan satu-satunya yang diproses berdasarkan standar pangan dan keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pemasaran atau offensive atau defensive. Yang pertama, kerjasama dengan pedagang pecel lele. Yang kedua, kerjasama dengan penjual ikan hingga jadi supplier di pasar. Ketiga, kerjasama dengan pengepul ikan lele.
Yang keempat, kerjasama dengan produsen makanan berbahan dasar lele. Yang kelima, kerjasama dengan tempat makan atau restoran. Yang keenam, kerjasama dengan supermarket. Yang ketujuh, kembangkan bisnis olahan ikan lele sendiri. Dan yang kedelapan, tawarkan ikan lele melalui media sosial dan platform online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.